Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum
ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, khatib tidak lupa juga untuk terus mengingatkan kita semuanya agar terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah tentang menjaga pandangan kita, memelihara mata kita di era digital ini. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita agar kita bisa melihat dan memandang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, dan menundukkan pandangan kita terhadap pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan menundukkan pandangan adalah sebuah syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita kerjakan, yang harus kita tunaikan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, yang mana Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, karena hal itu lebih suci bagi mereka. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata mata bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mata yang tidak kita jaga bisa menghancurkan kehidupan kita. Mata apabila tidak kita jaga, maka bisa membuat keimanan kita terkikis, bahkan bisa murtad gara-gara mata yang apabila tidak kita mampu untuk menundukkannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita, barang siapa yang mampu menundukkan matanya, Rasulullah jamin ia akan mendapatkan surganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku jamin kalian akan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kalian bisa menjamin 6 hal pada diri kalian." Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usduqu idza haddatstum." Yang pertama, jujurlah apabila kalian berbicara, jangan berdusta. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'adtum, dan penuhilah janji apabila kalian berjanji.
wa addu idza tumintum, dan tunaikanlah amanah apabila kalian dapat dipercaya, dapat amanah, kerjakanlah, jangan berkhianat. Kemudian wahfazu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Waghuddu absarakum, dan yang kelima, tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah kedua tangan kalian. Apabila 6 hal tersebut bisa kita jaga, bisa kita kendalikan, maka surga Allah akan kita dapatkan. Tetapi apabila 6 hal tersebut tidak bisa kita jamin, tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, maka surga Allah akan sulit kita dapatkan. Karena Rasulullah SAW telah berani mengatakan jaminan, apabila kalian bisa menjamin 6 hal tersebut, surga akan aku jamin kalian akan dapatkan. Di antaranya adalah menundukkan pandangan kita. Pandangan mata apabila tidak bisa kita kendalikan, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan kita dapatkan manisnya. Amal-amal saleh yang kita kerjakan tidak akan membuahkan keimanan yang manis apabila mata tersebut tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita jaga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa orang-orang yang beribadah tetapi tidak mendapatkan indahnya, manisnya ibadah yang ia kerjakan, di antara penyebabnya adalah karena mata yang ia miliki tidak bisa ia kendalikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nazratu sahmun min sihami iblis masmumah, faman tarakaha min khaufillahi asabahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbih." Pandangan mata terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah adalah sebuah panah beracun yang berasal dari syaitan. Apabila kita memandang hal-hal yang haram, ketahuilah itu adalah panah beracun yang diberikan oleh syaitan kepada kita. Dan barang siapa yang meninggalkannya, apabila kita tidak melihat, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena takut kepadanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menanamkan kepada kita iman, dan iman tersebut akan kita rasakan manisnya di dalam hati kita. Jadi apabila kita melakukan amal-amal saleh dan kita tidak mendapatkan rasa keimanan, manisnya iman tersebut, ketahuilah penyebabnya adalah karena mata yang kita miliki tidak bisa kita kendalikan. Bahkan dengan tidak bisanya kita mengendalikan mata, tidak mampu kita menundukkan mata kita, orang-orang hebat pun bisa akan hancur, orang-orang penting pun bisa akan hancur. Bahkan Bani Israel, hancurnya mereka disebabkan tidak mampu untuk menundukkan pandangan mata mereka, tidak mampu mengendalikan penglihatan mereka terhadap wanita-wanita. Karena di antara hal tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. "Innallaha mustakhlifakum fiha." Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian di atas muka bumi ini sebagai penguasa. Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan ingat, Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan di atas muka bumi Allah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dan takutlah kalian terhadap dunia, dan juga takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Karena awal yang menghancurkan
Bani Israel dimulai dari wanita. Maka pembesar-pembesar Bani Israel, mereka tidak mampu untuk menjaga mata mereka. Bahkan sekelas ustadz-ustadz saja bisa hancur kehidupannya disebabkan mata yang tidak mampu ia kendalikan. Bahkan orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki kedudukan akan hancur disebabkan karena memandang ataupun tidak terkendalinya mata karena fitnah wanita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati terhadap mata yang kita miliki. Bahkan Rasulullah SAW di riwayat yang lain mengingatkan kepada kita di antara fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh kaum lelaki adalah wanita. Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak ada hal yang aku tinggalkan fitnahnya yang lebih besar dibandingkan atau bagi lelaki dibandingkan dengan fitnah wanita. Jadi fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Kenapa seseorang tersebut bisa terjerumus kena fitnah tersebut? Dikarenakan mata dan penglihatannya tidak mampu ia kendalikan. Ia terjerumus dengan hal-hal yang menghancurkan, yang bisa membangkitkan syahwatnya disebabkan oleh mata dan pandangan yang ia keluarkan atau yang ia lihat di sekitarnya. Maka mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita dan memudahkan kita untuk bisa mengendalikan pandangan mata kita dan juga memelihara penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mata yang apabila kita gunakan untuk memandang maksiat, di antaranya adalah memandang wanita-wanita yang tidak menutup aurat, ini adalah musibah yang besar bagi kita. Dan mata yang apabila kita lihat hal-hal yang bisa menggiurkan dunia kita, kita pun bisa juga akan hancur nantinya disebabkan mata yang tidak mampu kita tundukkan untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita kendalikan mata kita, mari kita kondisikan pandangan kita. Jangan sampai gara-gara mata kita tidak bersyukur kepada Allah. Jangan terlalu tergiur melihat dunia dan seisinya, karena apabila kita tergiur, maka kita nanti bisa menjadi hamba-hamba Allah yang kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita memandang hal-hal yang diperbolehkan tetapi berlebihan dalam urusan dunia, maka mata tersebut akan membuat kita menjadi hamba-hamba yang kufur. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dengan mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian dalam urusan dunia, karena dengan demikian itu kalian tidak akan merasa kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang kita merasa dizolimi oleh Allah karena tetangga kita lebih kaya dari kita. Kita merasa Allah tidak adil karena tetangga kita memiliki mobil, rumah, dan lain-lain sebagainya dari dunia ini. Kemudian kita pun merasa bahwa Allah
tidak adil dan zalim pada diri kita, itu disebabkan karena mata kita memandang urusan dunia berlebih-lebihan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau ingin melihat dunia atau ingin melihat urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, lihatlah tetangga-tetangga kita yang lebih miskin, yang lebih di bawah kita, agar kita tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita bahwa kebanyakan di antara kita yang ada di sini adalah termasuk orang-orang kaya, tetapi kita tidak sadar. Kita tidak melihat kekayaan kita itu dengan kacamata agama. Padahal agama Allah memandang kita yang ada di masjid ini adalah orang-orang kaya. Tidak ada yang miskin, tetapi perasaan kita sajalah orang-orang miskin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di pagi harinya ia mendapatkan keamanan, dan di pagi hari itu juga ia mendapatkan badannya yang sehat, dan di pagi itu juga ia mendapatkan makanan pokok yang ia makan untuk hari itu, maka seolah-olah ia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Ternyata kekayaan kalau dilihat dari pandangan mata agama hanya sepele saja. Apabila kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan badan yang sehat, dan ada makanan pokok kita pada hari ini, mungkin uang kita ada 50.000 untuk makan satu hari satu malam hari ini, ternyata ka'annama hizat lahu dunya, dunia itu telah dikumpulkan untuknya. Tapi kita ketika menggunakan mata melihat orang-orang yang lebih tinggi rizkinya dari kita, kemudian kita akan nanti menyeleneh atau akan menghardik Allah tabaraka wa ta'ala. Aku belum punya rumah, tapi padahal ia sudah bisa nyewa rumah. Aku belum punya motor, padahal ia sudah bisa menyewa motor, dan lain-lain sebagainya. Padahal itu adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi begitulah kita manusia, memakai kacamata yang salah. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kita agar bisa menggunakan kacamata dengan kacamata yang sesuai dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah memandang rupa-rupa kalian dan juga tidak memandang harta-harta kalian, akan tetapi Allah memandang pada diri kita adalah tentang amal-amal soleh kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kita menggunakan kacamata yang tidak sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka inti dari khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah jagalah pandangan kita dan gunakanlah kacamata syariat untuk melihat dan memandang dunia dan seisinya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk mengendalikan pandangan dan mata kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah